Bapak Ibu, dalam hari-hari seperti ini perlu untuk kita semakin terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Penting bagi kita untuk kita terus membangun kehidupan untuk menanti-nantikan Tuhan dan bergaul dengan Roh-Nya. Kita perlu untuk membangun kehidupan rohani kita semakin kuat, semakin berakar, bertumbuh, bahkan kita menjadi pribadi orang percaya yang berbuah di dalam Tuhan. Salah satu nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Amos, dan saya percaya nubuatan ini sedang digenapi, terjadi bagi kita yang ada pada masa ini. Bapak Ibu bisa buka di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan akan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudara, hari-hari ini betul saudara, seluruh dunia memang sedang mengalami masa pandemi. Mereka sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah dihadapi. Tetapi ada satu hal, selalu ada janji Tuhan yang sedang Tuhan nyatakan bagi seluruh dunia, yaitu mengirimkan roh kehausan dan kelaparan akan firman-Nya. Yang kita perlu perhatikan dalam hidup kita adalah kita harus punya hati dan telinga untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan. Ini yang perlu kita punya, saudara. Kita perlu punya hati yang sederhana untuk mau berkata, Tuhan lebih lagi, Tuhan lebih lagi, isi aku dengan firman-Mu. Karena kehausan dan kelaparan akan firman-Nya, umat-Nya harus menyambut itu dengan percaya dan menginginkan hanya Tuhan saja, yaitu firman Tuhan. Pertanyaan sederhana saya buat Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menjalani hari-hari Bapak Ibu? Setiap waktu, apakah engkau semakin meluangkan waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan, atau sebaliknya? Saudara, kalau kita mau habis-habisan dengan dunia, dunia akan habiskan waktu saudara untuk saudara tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, bahkan untuk keluarga, bahkan untuk dirimu sendiri. Tetapi waktu engkau hari ini mengambil keputusan untuk engkau tetap mencari Tuhan, keputusan untuk engkau punya kerinduan, untuk engkau terus mau mendengarkan firman Tuhan, kelaparan yang akan terus terjadi itu, yang akan membuat hidupmu, kehidupan rohanimu akan terus naik. Saudara, tua, muda, anak-anak, saya berdoa hari ini, biarkan pengurapan Tuhan mengalir atas Bapak Ibu Saudara semua, untuk engkau terus mau mencari Tuhan. Saudara, berapa banyak waktu saudara pakai untuk hidup saudara untuk menyembah Tuhan? Biarkan kehausan dan kelaparan kita yang membuahkan perkara-perkara ajaib terjadi. Saudara, saya percaya lewat apa yang Tuhan tuntun, Tuhan bisa mengerjakan hal-hal yang dahsyat terjadi di tengah-tengah kita. Mari terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Cintai Alkitab saudara, cintai firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab saudara setiap hari, setiap waktu. Ayo saudara, kita saling bertekun untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Saudara, dalam Yeremia 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan, apabila kita mendengar firman, apabila kita terus merenungkan firman Tuhan, waktu kita bertemu
dengan perkataannya. Ada rema yang muncul dari perkataan firman Tuhan. Iman kita bangkit, maka kita akan menikmati firman dan muncul sukacita dalam hidup kita. Kata kegirangan bicara, hati kita meluap dengan yang namanya sukacita. Kita akan menatap kepada dunia dan berkata, di tengah masalah pergumulan yang kita hadapi, kita akan berkata, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberi jalan keluar bagi saya, Tuhan yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi saya. Saudara dengarkan baik-baik, waktu engkau bertemu dengan perkataannya, ada sukacita, ada yang namanya sukacita yang meluap, kegirangan yang terjadi. Sekalipun sana sini keadaannya mungkin tidak menentu, tapi hidup kita tidak dikendalikan oleh apa yang ada di luar, tapi hidup kita dikendalikan oleh perkataan firman yang menjadi rema dalam hidup kita. Katakan amin. Bahwa Tuhan yang menjamin masa depanmu. Bahkan saya mau berkata, hidupmu tidak ditentukan oleh pekerjaanmu. Dengarkan baik-baik, memang engkau perlu bekerja, tapi pekerjaanmu, gajimu tidak menentukan upah berkatmu. Berkatmu ada karena engkau percaya firman-Nya, dan firman-Nya itu yang mendatangkan berkat bagimu. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, Tuhan memberkati orang-orang percaya justru waktu tidur. Artinya bicara apa? Justru waktu kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, ada kesukaan terjadi, anugerah Tuhan menuntun kita kepada berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu, ayo bertemu dengan firman-Nya, bertemu dengan kebenaran firman-Nya. Itu yang akan mengubahkan hidup setiap kita.